Halo teman-teman, great days. It's me again, Jonathan Kamil alias Kamjon. Welcome back to my YouTube channel, Kamjon Mastermind. Subscribe, klik tombol loncengnya supaya terus mendapatkan update dari video-video terbaru di Kamjon Mastermind ini. Oke teman-teman, kita telah membahas ya di hukum uang part yang pertama, 3 hukum. Nah, sebelum kita masuki hukum keempat ya di video kali ini, hukum keempat tentang uang, saya akan memberikan satu kalimat dulu. Teman-teman pernah dengar nggak? Uang adalah akar kejahatan. Wah, ini sering banget nih dulu nih ya dikasih tahu uang adalah akar kejahatan. Teman-teman, ini bahaya ya, ini bahaya. Benar nggak uang itu akar kejahatan? Bukan ya, jawabannya bukan. Ya, uang itu hanya alat. Uang itu hanya benda, media, ya. Yang jahat bukan uangnya, tapi orangnya, oknumnya. Contoh, ya, contoh. Pisau. Pisau itu jahat nggak teman-teman? Tergantung jawabnya. Kalau teman-teman pakai pisau itu untuk memasak di dapur, kan baik. Ya. Kalau teman-teman pakai pisau ini untuk menusuk orang, kan jadi jahat. Begitu juga dengan uang. Kalau uang ini dipakai untuk bangun rumah ibadah, untuk menyantuni fakir miskin, bantu anak asuh untuk sekolah, ya kan? Yatim piatu, panti jompo, terus kita ke bencana alam kita untuk bantu keuangan, kan baik. Yang jadi jahat apa? Ya, kalau dipakai untuk yang ilegal. Berarti dua sisi kan teman-teman. Ya. Saya tanya lagi, orang kaya itu jahat. Are you sure? Ya, hati-hati. Ini program di alam bawah sadar kita yang tidak sengaja ditanamkan oleh orang tua kita pada dulu, ya zaman dulu dikasih tahu, atau lingkungan pergaulan teman-teman kita, ya atau kita mendengar dari media atau news berita bahwa orang kaya itu jahat. Sekarang saya tanya teman-teman, ada nggak orang miskin yang jahat? Ada. Apakah orang miskin selalu baik? Enggak juga. Apakah orang jahat, orang kaya selalu jahat? Enggak. Banyak orang kaya yang baik. Ya. Jadi teman-teman tidak bisa menggeneralisasi hanya dari satu kalimat ini. Ya. Uang adalah akar kejahatan. Orang kaya itu jahat. Teman-teman, kalau punya dua hal ini di mindset kita, teman-teman gak akan pernah kaya. Ya, karena alam bawah sadar memprogram itu sebagai barrier atau penghalang. Oke ya, ini pembukanya. Kita lanjut ke hukum keempat. Ya, hukum keempat tentang uang. Apa itu? Uang ya harus dicintai. Loh, kok kayaknya kontroversial nih? Kita harus mencintai uang. Ya. Maksudnya teman-teman, bukan mengelu-elukan, ya, bukan mendewakan uang, bukan. Kita harus mencintai uang, artinya kita harus menyenangi uang, kita harus mensahabati uang. Contoh, seperti best friend kita, teman dekat kita, ya. Dia ada di depan kita, kita happy kan, bener nggak? Kita happy, kita seneng, wah ini sahabatku gitu loh, ya. Kita seneng sahabatan sama dia. Kita sayang sama dia, kita mencintai dia, betul? Teman baik kita. Begitu juga dengan uang, teman-teman. Terus ada yang bilang, saya suka uang kok. Yakin. Teman-teman, alam pikiran sadar, logikanya, ya saya seneng lah dikasih duit. Tapi belum tentu loh, teman-teman. Misalnya ya, saya kasih nih. Nih, 1 juta untuk kamu. Hah? Nanya ya, apaan nih? 1 juta untuk kamu, ambil lah. Yang bener. Nah, kan gitu ya. Jadi apa? Alam pikiran bawah sadar punya program yang lampau, punya program masa lalu. Dia mencurigai, teman-teman. Padahal ini uang datang ke kita untuk kita sahabati, betul? Beneran, ambil. Kurang. Nih, 5 juta. Yang bener jangan bercanda loh. Nah, kata-kata itu teman-teman
itu artinya teman-teman belum mencintai uang. Ya, belum mensahabati uang. Oke, jadi mulai sekarang ya, alam pikiran sadar kita mencintai uang, tapi alam pikiran bawah sadar kita itu justru menjadikan uang ya, menolak uang sehingga uang pergi. Oke, hukum keempat. Hukum kelima, ya, hukum kelima tentang uang. Berpikir lack of money, kekurangan uang, akan membuat uang pergi menjauh. Ya, kita berpikir tentang kekurangan uang, maka akan membuat uang pergi menjauh. Kenapa? Kalau kita kurang uang, maka pola pikir kita ya, maka itu akan menarik lebih banyak kekurangan. Gini, saya nggak punya modal, saya nggak punya duit, ya sering dengar kata-kata ini. Hati-hati teman-teman, ya. Kalau ada penawaran, misalnya tawaran bisnis, aduh saya pengen nih, tapi saya nggak punya modal. Ya, teman-teman, kalau berpikir tentang kekurangan uang, ya, maka uang akan menjauh. Tapi John, kondisinya memang nggak punya uang. Oke, kondisi itu sementara teman-teman. Kondisi hanya sementara. Punya atau nggak punya uang, itu soal mindset. Ya, kondisi boleh sementara, kalau mindsetnya benar, uang akan datang. Ya. Kalau teman-teman mengeluarkan satu patah kata, saya nggak punya modal, the end. Tapi kalau bilang, oke, saya memang nggak punya uang, saya pengen bisnis itu, saya pengen investasi di sana. How? Gimana caranya? Supaya uang mau datang untuk saya investasikan. Kan gitu harusnya. Ya kan? Jadi bukan langsung mengatakan, saya nggak punya uang, saya nggak punya duit. Contoh, misalnya kita katakanlah di bawah rata-rata ekonominya. Terus ada teman kita ngajak, yuk kita nonton bioskop. Ya, bukan berarti nonton bioskop tiap hari juga, tapi sebulan sekali ya wajar lah untuk refreshing. Tapi nggak punya uang nih, gimana? Langsung nolak bilang, oh, sorry, alasannya sibuk atau apa karena nggak punya uang. Pengen tapi, caranya saya pengen, oke, gimana ya supaya saya bisa punya uang untuk nonton? Kalau teman-teman menggampangkan bilang, saya nggak punya duit, saya nggak punya modal, saya nggak punya ini, ya kan, nggak punya cash, nggak punya tunai, gitu, ya. Teman-teman, law of attraction, kekurangan menarik kekurangan. Semakin banyak kekurangan yang didatangkan pada teman-teman. Ya. Itu yang satu. Yang satu lagi nih, berpikir untuk spend money. Begitu uang datang, terima gaji atau income, asik, beli handphone ya, beli baju gitu loh. Kalau beli baju untuk kebutuhan oke, ya. Tapi rata-rata banyakan bukan karena kebutuhan, tapi karena lapar mata, karena pengen, ya. Beli, berarti kan spend money. Berarti money datang untuk segera pergi lagi. Itu kan logiknya kan. Uang datang untuk segera dibuang. Istilahnya dibuang loh. Dijauhkan lagi. Nah, kalau teman-teman punya kebiasaan seperti ini, teman-teman gak akan pernah kaya. Ya, gak akan pernah kaya. Teman-teman pernah lihat orang-orang yang kaya justru hidupnya itu sederhana. Kadang-kadang pakai kaosan biasa, kutangan, sendal jepit, celana pendek. Ya, tapi duitnya, investasinya di mana-mana. Ya, uang bekerja untuk dia. Sebaliknya yang teman-teman lihat ya, wah dia punya mobil baru, ganti mobil lagi, wah ganti handphone keluaran terbaru ya kan. Terus jam tangan baru, wah pokoknya glamour. Tapi hutangan, kreditan semuanya. Ya. Untuk apa? Untuk gengsi. Biar diakui orang keren. Biar terlihat kaya, biar diakui kaya. Padahal hutang dan kredit numpuk. Nah teman-teman, ini kan berarti spend money, berarti membelanjakan uang kan? Gak heran, semakin lama dia akan semakin terpuruk. Semakin dibebani oleh hutang-hutang dan bunga-bunganya. Jadi yang benar harus gimana? Kalau uang datang, kita harus gimana nih sikapnya? Ya, uang datang, kita dua hal. Invest
donasi. Ya, kita investasikan uang kita. Ya, oke lah untuk biaya hidup kasih berapa persen, investasikan uang kita di mana? Saham, reksadana, ya, tabungan emas, beli logam mulia LM, ya, bukan perhiasan ya, LM, emas batangan, ya kan? Ataupun asuransi misalnya, ataupun beli properti. Investasi. Kenapa? Untuk investasi supaya nanti hasil dari investasi ini memberikan uang lagi. Jadi begitu uang datang, kita gunakan dia, ya, kita menjadi tuan atas dia untuk membuat dia, si uang ini, bekerja kepada kita. Kita bikin dia menghasilkan lebih banyak uang. Itu yang satu. Yang kedua adalah dengan cara mendonasikan. Sedekahkan seperti yang di hukum uang yang part 1. Video yang itu ya dijelaskan. Sedekahkan, kita donasikan. Oke? Boleh nggak spend? Boleh nggak membelanjakan? Boleh. Nggak ada yang bilang nggak boleh. Ya, uangmu toh boleh dipakai. Cuma ya bukan demi memuaskan nafsu. Ya, belanja yang wajar. Ya, belanja makanan di supermarket, nonton bolehlah sesekali ya kan. Oh, saya pegel-pegel mau pijet, it's fine. Itu namanya apa? Relaxing, refreshing, ya kan? Tapi utamanya adalah harus investasikan. Harus didonasikan. Oke ya, sampai hukum kelima ini teman-teman. Masih ada 2 hukum uang yang terakhir bersambung ke part yang ketiga ya. Oke, jadi teman-teman jangan lupa ya, uang yang kita terima itu ya kita harus bersikap seperti apa. Gimana alam pikiran bawah sadar kita menyikapi uang. Nah di video yang bagian ketiga ini, yang part 3 ini nggak kalah seru. Ya, hukum ke-6 dan hukum ke-7. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, share, komen di bawah ini kalau ada yang mau ditanyakan ya. Juga tersedia link di deskripsi yang teman-teman bisa lihat. Klik langsung ke bagian audionya ya supaya teman-teman bisa mengalami percepatan. Karena audio ini adalah merubah struktur alam bawah sadar kita. Oke? Sampai jumpa di video part yang ketiga. See you. Bye. Speed up.